Halo guys, kali ini kita akan belajar masalah fuzzy subtractive cluster. Nah, di fuzzy subtractive cluster ini, apa bedanya dengan materi yang sebelumnya yaitu fuzzy chain? Kalau fuzzy chain itu biasanya klasternya itu sudah ditentukan di awal gitu ya. Misalnya nih, sudah tahu nih, misalnya ada klaster pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah klaster normal dan yang kedua adalah aritmia. Nah, itu berarti datanya sudah bisa tahu bahwa data pertama sampai data ke-30 itu adalah klaster normal dan data ke-31 sampai data ke berapa 60 misalnya itu adalah klaster aritmia misalnya kayak gitu. Tapi untuk subtractive cluster itu kita seperti memilah sesuatu yang belum diklasterkan. Contohnya adalah misalnya apa ya? Ada 100 orang ada 100 orang yang akan dijadikan sebagai contoh anak yang berhasil di bidang kewirausahaan seperti itu ya. Jadi kalau dibilang berhasil itu yang kategorinya yang seperti apa. Nah, di situ kita tidak bisa langsung yang berhasil itu adalah yang keluar kemudian wirausaha karena belum kelihatan gitu kan. Karena yang di input itu adalah yang masih mahasiswa. Jadi belum kelihatan dia tuh mahasiswa besoknya itu yang berwirausaha atau tidak. Tapi untuk bibit-bibitnya kita harus tahu bahwa oh nantinya dia itu bisa punya nilai tinggi ketika seperti itu. Jadi satu satu data beberapa data kemudian diklasterkan. Datanya itu belum terklaster, kemudian kita klasterkan dulu. Nah, ini biasanya nih beberapa peneliti bisa melakukan penelitian ini, bisa memakai FSC ini, fuzzy subtractive cluster ini biasanya sebelum FCM. Nah, oke, tapi pada dasarnya kalaupun datanya itu sudah diketahui sebelumnya pun sebenarnya nggak masalah gitu ya. Nah, bagaimana sih untuk membuat fuzzy subtractive cluster ini? Untuk fuzzy subtractive cluster, nah, caranya adalah sama, kita mencari data dulu ya, data yang mau di-cluster. Di sini kita punya dua data, yaitu misalnya ini adalah data A dan data B. Misalnya data A ini adalah PC1 yang sudah di PCA-kan misalnya. Hasil dari PCA itu kan PC1, PC2, PC3, PC4. Nah, yang cuman diambil itu cuman PC1 dan PC2. Itu PC1 dan PC2 itu adalah yang kolom 1 dan kolom 2 itu yang terbaik di antara dengan keempat yang lain gitu guys. Oke, kemudian kita harus menetapkan nilainya dulu nih. Nah, nilainya yang bisa kita tetapkan itu ada beberapa nilai, diantaranya adalah jari-jarinya mau berapa, accept ratio, reject ratio, squeeze factor, kemudian X-min dan X-max. Nah, untuk yang jari-jari ini sebenarnya kita terserah kalian gitu ya, mau 0,3, 0,5, pokoknya dia rentang antara 0 sampai 1. Kalau misalnya jelek, nah bolehlah itu untuk jari-jarinya ini diganti lagi. Kemudian untuk accept ratio dan reject ratio ini dipakai nanti untuk menentukan apakah dia itu nanti lanjut iterasi ataukah tidak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah squeeze factor. Untuk yang squeeze factor ini biasanya juga sama dipakai untuk menentukan apakah dia lanjut ataukah tidak. Nah, untuk X-min dan X-max ini kita lihat dari ini ya, dari rentang nilai dari inputan data di A dan di B. Nah, kalau misalnya yang ini, kalian bisa rentangnya bisa pakai bilangan bulat atau bilangan cacah, monggo terserah. Nah, kalau misalnya X-min dari A ini, dia ada nggak min-nya gitu? Nggak ada, tapi di sini ada min-nya gitu ya. Nah, kita bisa mengolak-alik misalnya, oh ini nilainya di sini 0,5, berarti bisa dong 0,1 sampai berapa? Misalnya 0,1 sampai berapa ya? Misalnya sampai min 1. Kemudian yang satu yang di sebelah sini nilai minimalnya itu kan 0,1 kan di sebelah sini. Nah, kalau ini nilai minimalnya berapa? Oh, min 1. Kemudian setelah itu kita nyari max-nya. Kalau max-nya di kolom pertama ini di PC1 atau A ini adalah 1. Kemudian kalau yang di B nilai maksimalnya berapa? Iya, min 0,1.
boleh lah, ini kan sebenarnya main 0,2 ya, tapi boleh lah kita pakai main 0,1. Nah, perbedaan antara FCM sama FSC, kalau teman-teman lihat, untuk FSC sendiri itu sebenarnya eh, titik pusat klasternya itu perbedaannya cuma sedikit gitu ya. Nah, kalau di kalau di FCM, fuzzy Cayman itu titik pusat klasternya itu adalah titik baru. Artinya dia tidak berasal dari titik-titik ciri sebelumnya. Tapi kalau misalnya fuzzy subtractive cluster, dia adalah salah satu atau salah dua atau salah tiga dari titik-titik ciri. Titik-titik ciri itu yang mana? Ya, yang ini. Datanya ini semuanya adalah titik ciri. Karena dua, ini X, ini Y. Ini X, ini Y, dan seterusnya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa ini koordinat kartesiannya berapa? Ya, 0,5, min 0,6. 09 bla bla bla, kayak kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi perbedaannya itu kalau FCM itu dia adalah titik baru, titik pusat klasternya itu adalah titik baru, sedangkan kalau yang di fuzzy subtractive cluster titik cirinya titik pusatnya itu adalah salah satu atau salah dua dari titik-titik cirinya. Ini ada titik cirinya ada 6 gitu ya. Nah, terus setelah itu kita menentukan data normalisasi. Nah, ini adalah data normalisasi itu kita bisa membuat data normalisasi yang baru, di mana misalnya kita pengennya itu nanti A dan B itu X-min-nya 0, kemudian X-1. X-1 tuh maksudnya untuk yang minimal dari kolom 1 dan untuk yang X-2 itu adalah nilai minimal dari kolom 2 gitu ya. Nah, next berikutnya untuk X max itu juga sama, pengennya berapa? Kalau misalnya ini maksimalnya 1, ya udah kita tambah 1 aja lah. Kita bisa pakai 2 atau kalau misalnya 1 pun sebenarnya nggak masalah. Cuman di sini kan kalau misalnya dia 1, nilai maksimalnya juga 1, nanti satunya kurang tercover gitu ya atau tidak tercover. Makanya saya di sini lebih enak kita pakainya 2. Terus kalau yang di sini, lah ini bisa maksimalnya main juga, min 0,1. Nah, enaknya berapa ya? Nah, kita bisa pakai yang positif aja, misalnya 0,5 atau 0,1 boleh, nggak apa-apa. Ini nggak masalah gitu ya. Kemudian setelah itu kita mencari maksimal dan minimal dari kolom pertama yang sudah ternormalisasi, yaitu 2 dikurangi 0, yaitu 2. Kemudian untuk maksimal dan rentang atau jarak dari maksimal dan minimal dari data ternormalisasi dari kolom 2, yaitu 0,5 dikurangi 0, yaitu 0,5. Nah, kalau sudah guys, kemudian kita akan menentukan jaraknya. Bagaimana untuk menentukan jaraknya? Jaraknya itu kita punya yang sudah ternormalisasi gitu ya. Nah, ini adalah normalisasi, ini data pertama, kemudian dinormalisasi terlebih dahulu datanya. Bagaimana cara menormalisasinya? Caranya adalah dengan membagi dengan jaraknya. Jadi kalau misalnya kita punya yang di sebelah sini, maka kita bisa mengkurangkan antara ini data yang di kolom pertama dikurangi dengan jari-jari dikurangi dengan X-min-nya, kemudian dibagi dengan jaraknya. Kurang lebihnya seperti itu ya guys. Nah, ini sudah ada apa namanya rumusnya. Nah, next berikutnya ini semuanya sama seperti itu. Ini untuk yang X-min-nya itu adalah X-min untuk 1, yang di sini X-min untuk 2, dan ininya jaraknya juga ini jarak 1, ini jarak 2 pakainya ya guys. Nah, setelah itu kita bisa menentukan jaraknya atau D-nya. Bagaimana untuk menentukan jaraknya? Untuk menentukan jaraknya, yang pertama adalah kita masukkan terlebih dahulu ini ya. Ini yang kita pilih adalah yang pertama. Kenapa kita pilih yang pertama ya? Karena ini masih iterasi 1 gitu ya. Iterasi 1 yang kita ambil adalah yang
titik klaster titik ciri yang pertama yaitu 0,2513 dan min 1,2186. Kita taruh di sini aja. Nanti yang titik klaster 1 yang sudah ternormalisasi ini akan dijadikan sebagai patokan atau pedoman untuk menentukan jaraknya. Nah, bagaimana nih guys untuk jaraknya? Nah, untuk jaraknya kita bisa mengurangkan antara apa namanya, kolom 1 dengan kolom satunya, kolom 2 dengan kolom 2-nya, tapi dari data yang sudah dipilih. Jadi yang dipilih ini kan yang 1 ya, berarti ini pasti yang baris 1 pasti 0 ya, karena dia dikurangkan dengan dirinya sendiri dibagi dengan 0,3. Nah, ini sama 0,3 ini konstanta guys, jadi mau berapapun sebenarnya ini baginya adalah 0,3 gitu ya. Nah, ini untuk kolom 1 dan ini adalah untuk kolom 2 sama persis, ini dikurangi ini dibagi 0,3, ini dikurangi ini dibagi 0,3, ini dikurangi ini dibagi 0,3, nanti hasilnya ini dan seterusnya. Next, berikutnya kita masuk ke yang D. D itu adalah jarak dari kolom 1 dan kolom 2. Bagaimana untuk mengetahui jarak dari kolom 1 dan kolom 2? Kita bisa mengetahui jaraknya yaitu dengan pangkat 2 gitu ya, dikuadratkan. Jadi untuk ini dikuadratkan ditambah dengan ini dikuadratkan, nanti jadinya adalah D. Nanti kalau kita sudah dapat D, kemudian kita buat persamaan eksponensial untuk mengetahui jarak relatif dari semua titik pusat klaster tersebut gitu ya. Nah, caranya adalah dengan melakukan eksponensial dikalikan dengan min 4, eksponensial dari min 4 dikalikan dengan ini ya, jaraknya. Kalau D-nya, nilai D-nya. Jadi kalau misalnya ini adalah eksponensial pangkat E pangkat min 4 kalikan 1 berarti min 4. Min 4 dikalikan dengan 0 berarti min 4 kali 0 adalah 0, berarti E pangkat min 0 itu adalah 1 gitu ya guys, dan seterusnya sampai seterusnya. Dan setelah itu kita hasil akhir dari eksponensial ini kita cari nilai maksimalnya untuk menentukan siapakah kandidat dari titik pusat klaster yang pertama. Nah, kita tentukan bahwa hasilnya itu adalah 2,0. Oh, belum ada ya, belum ada. Nah, ini belum menentukan dulu, Ding. Ini masih eksponen, ini masih yang iterasi gitu ya. Nah, kita simpan dulu. Lalu next berikutnya kita masuk ke iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua sama ya, ini yang kedua ganti 0,5 min 2. Terus ini sama ya, prosesnya sama, kita menghasilkan nilai maksimalnya, kita menghasilkan nilai summingnya, hasilnya adalah 2, bla 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 bla. Kemudian iterasi ketiga juga sama, cuman yang diambil adalah iterasi ketiga, data yang ketiga yaitu 0,409 dan min 1438 dan seterusnya. Terus iterasi keempat sampai iterasi keenam karena datanya 6 ya guys. Di sini juga 0, nah hasilnya ini summingnya. Lalu setelah itu yang diambil ini hanya ini ya, summing dari eksponensialnya. Kita masukkan ke D. Ini A2, ini adalah hasil dari iterasi pertama, summingnya dari iterasi pertama. Kemudian 2,26 itu adalah hasil dari summing dari yang kedua dan seterusnya. Nah, kalau sudah mendapatkan hasil summingnya, kemudian kita akan mencari nilai maksimal dari keenam titik klaster tersebut yang dijadikan sebagai kandidat dari titik pusat klaster. Siapakah kandidat dari titik pusat klaster 1? Ya, dia adalah 2,2660 bla 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 dan itu adalah dia pada iterasi ke-5. Berarti titik pusat klaster yang titik ciri yang kelima dijadikan sebagai titik pusat klaster 1. Nah, oke, berarti yang kelima itu berapa sih titik cirinya? Yaitu yang kelima titik cirinya adalah 1 dan berapa? Oh, titik pusatnya adalah min 0,5 sama min 1,8 bla 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 bla.
Nah, itu adalah diambil sebagai titik pusat klaster 1 kandidat gitu ya. Next berikutnya, apakah dia diterima sebagai titik pusat klaster 1? Caranya adalah kita membuat rasio terlebih dahulu karena rasio itu adalah jarak baru dibagi dengan jarak lama, tapi kalau di sini kan dia masih belum ada, jadi pasti dia untuk iterasi pertama itu pasti dia diterima gitu ya, karena rasionya pasti 1 dan accept rasionya kita sudah inisialisasikan di depan gitu ya. Accept rasio dan reject rasio, accept rasionya adalah 0,5, berarti accept rasionya di sini 0,5, dia akan diterima jika rasionya lebih besar daripada accept rasio. Apakah dia diterima? Iya, betul diterima ya, karena 1 itu lebih besar daripada 0,5. Sampai di sini bisa? Ya, oke. Next, berikutnya kita lanjut ke iterasi yang berikutnya untuk menentukan siapakah kandidat kedua untuk titik pusat klasternya. Karena kita cuman bikin 2 klaster gitu ya. Yang klaster 1 itu adalah normal, kemudian yang kedua adalah aritmia atau apa gitu, penyakit apa. Nah, berarti kita harus menentukan satu titik lagi yang digunakan sebagai titik pusat klaster. Nah, bagaimanakah caranya? Nah, caranya sebenarnya sama ya, iterasi kedua, iterasi D, tapi yang jarak, tapi yang kedua itu sebenarnya sama juga guys. Caranya adalah setelah kita mendapatkan D-nya, bahwa D-nya itu adalah di pusat klaster pertama itu adalah di 0,5 dan min 1,8 bla 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 bla. Lalu dia akan mencari sama ya, di sini ada 0,5 dan min 1,8272. Nah, lalu setelah itu sama ya guys, di sini ini juga sama dengan yang iterasi kelima, sama juga kan guys. Nah, sampai dia samanya adalah sampai di D. Apakah D-nya sama? Ya, D-nya tetap sama ya, B1 kuadrat ditambah dengan B2 kuadrat, nanti jadinya adalah D. Lalu yang berbeda adalah di DC-nya. Kalau yang tadi D setelah itu eksponensial, di sini juga sama eksponensial, tapi namanya adalah DC, di mana DC itu adalah nilai yang paling tinggi. Di sini kan ada 2,266 bla 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 bla, ini adalah nilai dari yang paling tinggi dari klaster kelima, itu adalah 2,2660701 jaraknya, maka itu yang akan dikalikan dengan eksponensialnya. Eksponensialnya tetap min 4 kali D41 sama ya, tapi itu akan dikalikan dengan yang tertinggi, misalnya di sini 2,266, berarti dia adalah 2,266. Lalu setelah itu ini dicari keseluruhan. Nah, sama ya ini. Nah, kalau sudah kita mendapatkan D lama. Nah, D lama ini didapatkan dari mana, guys? D lama ini didapatkan dari D yang ini. Jadi ada 2,26 bla 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 sampai 2,0. Di sini sudah ada semuanya. Kita tinggal copy paste di sini. Ini adalah D lama, iterasi D ini ya. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke D baru. D baru adalah D lama dikurangi dengan DC. Nah, setelah mendapatkan D baru, maka kita juga akan menentukan siapakah kandidat dari yang titik pusat klaster yang kedua. Caranya adalah dengan mencari nilai maksimal dari D barunya, yaitu 2,039 bla 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 bla. 2,039 dia ternyata adalah di titik ciri yang pertama. Berarti kalau begitu kita sudah mempunyai 2 pusat klaster ya. Pusat klaster yang pertama adalah di titik ciri yang kelima, dan pusat klaster yang kedua adalah di titik ciri yang ke-1. Tapi belum selesai nih. Ini baru kandidat yang titik pusat klaster 1. Nah, kita harus menguji terlebih dahulu apakah dia itu diterima sebagai titik pusat klaster atau tidak. Nah, tandanya dia diterima sebagai titik pusat klaster adalah jika rasionya lebih besar daripada accept rasionya. Nah, rasionya berapa guys? Rasionya, misalnya kita mau bikin rasionya itu adalah
eh, D baru dibagi dengan D lama. Nah, kalau yang tadi jarak baru dibagi dengan jarak lamanya yang di titik pusat klaster 1 itu kan pasti benernya gitu ya, pasti satunya karena nggak ada yang lain ya, dirinya itu sendiri dibagi dengan dirinya itu sendiri pasti satu gitu ya. Tapi kalau rasio di sini dia ada perbedaan karena D lama dengan D barunya kan otomatis sudah berubah di iterasi kedua. Ya, kalau begitu guys, kita sudah mendapatkan hasil yaitu 0,89899 bla 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 bla, di mana aksep rasionya adalah 0,5. Berarti kalau aksep rasionya adalah 0,5, maka kita bisa melihat apakah dia statusnya diterima atau tidak. Iya, statusnya diterima. Nah, ini teman-teman sebenarnya aksep rasio ini kan subjektif banget gitu ya, bisa kita atur sendiri-sendiri. Nah, gimana untuk menentukan apakah si aksep rasio itu pas atau tidak? Nah, itu tergantung dari teman-teman mau bikin berapa kelas gitu. Misalnya kalian cuman bikin 2 kelas nih, yang satu adalah kelas normal, yang satu adalah klaster yang aritmia, misalnya seperti itu. Maka kita cari aksep rasio di mana nanti hanya menghasilkan 2 titik pusat klaster seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya 0,1 nih. 0,1 ternyata menghasilkan 5 titik pusat klaster. Oh, berarti ditambah lagi. Misalnya kalau misalnya 0,8 dia itu menghasilkan 2 titik pusat klaster. Misalnya seperti itu. Jadinya aksep rasionya harus ditambah terus supaya dia menghasilkan aksep rasio sesuai dengan klaster yang kita inginkan. Seperti itu, guys. Nah, kalau sudah berarti kita sudah punya 2 titik pusat klaster nih, yaitu 5 dan 1. Lalu setelah itu kita masuk ke pengujian. Bagaimana untuk ngujinya, guys? Nah, untuk ngujinya sebenarnya ada 2 cara sih. Bisa langsung menggunakan jarak atau bisa menggunakannya seperti ini pakai sigma. Jadi kalau untuk rumus sigma, ini yang biasanya dipakai untuk MATLAB gitu ya. Jadi ada rumus sigmanya. Kita mendapatkan 2 normalisasi ya, yaitu di normalisasi yang di klaster 5 dan klaster 1. Klaster 5 dan klaster 1, di mana klaster 5 adalah ini, kemudian klaster satunya adalah ini. Kita mendapatkan mu-nya. Lalu setelah itu kita mendapatkan sigmanya juga. Sigmanya adalah 0,3 kali iterasi bla 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 bla. Nah, ini sudah ada keterangannya gitu ya, di iterasi D2 dikalikan dengan iterasi D2 38 J38 dan B26. J38 dan B26. Oh, jadi untuk ini kan kalau perkalian, jadi kalau yang di mu ini dia perkalian antara yang data yang awal dengan data yang sudah dinormalisasi gitu ya. Data awalnya 0,5, di sini yang sudah dinormalisasi adalah 0,5 seperti itu, guys. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk ke sigma. Sigma itu adalah 0,3, ini konstanta ya, guys, dikalikan dengan iterasi D2 dibagi dengan akar 8. Nah, ini untuk yang ini itu adalah hasil dari iterasi B26 ya, B26 ya. Oh, dari X max 1. Oh iya. Berarti ini adalah X max-nya. Jadi 0,3 dikalikan dengan X max dari kolom pertama dibagi dengan akar 8. Kemudian sigma ini adalah 0,3 kalikan dengan X max dari kolom kedua dibagi dengan akar 8. Lalu setelah itu baru kita mencari derajat keanggotaan terlebih dahulu.
Untuk mencari derajat keanggotaan, teman-teman bisa menambahkan titik A dan B yang sudah titik A dan B yang awal di sini, titik A dan B-nya yang awal berarti yang ini ya guys. Lalu setelah itu kita masuk ke normalisasi. Ini ada normalisasi 1 dan normalisasi 2, ini adalah titik pusat klaster 1. Ini yang sudah ternormalisasi, yaitu yang ini ya guys. Kemudian yang ini itu adalah titik pusat klaster 2 yang sudah ternormalisasi, yaitu yang sebelah sini ya. Ini adalah titik pusat klaster 1, ini adalah titik pusat klaster 2. Titik pusat klaster 1 ini yang sebelah sini guys. Titik pusat klaster 2 ini yang sebelah sini. Nah, dari sini kita akan mencari jaraknya. Nah, setelah itu kita masukkan sigmanya juga untuk mendapatkan mu. Nah, hasilnya itu nanti masuknya ke sini eksponensial, pangkat, min, bla 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 bla. Itu semuanya sudah ada di sini, guys. Jadi ini semuanya masuk. Lalu kita akan mendapatkan nilai mu1. Mu1 itu adalah kolom pertama sebenarnya. Jarak dari kolom pertama. Jarak dengan titik pusat klaster 1. Kemudian mu kedua ini adalah jarak dengan titik pusat klaster 2. Tapi jaraknya di sini berkebalikan. Kalau jarak kan sebenarnya kita mencari yang nilai minimal gitu ya. Tapi kalau di fazi subtraktif cluster yang kita ambil adalah yang nilai maksimalnya. Yuk kita lihat. Untuk titik ciri pertama, untuk titik ciri yang pertama, dia masuk di dalam klaster 1 atau klaster 2. Kita lihat 4 pangkat 10 pangkat min 9 itu apakah lebih kecil daripada 1? Ya, yang lebih besar adalah 1, dia masuk ke klaster 2. Kemudian 0,26 dengan 0, dia masuknya adalah lebih besar 0,26, berarti dia masuknya ke klaster 1 dan seterusnya. Nah, setelah ini guys, kita sudah mengetahui bahwa data 1 itu masuknya adalah klaster 2, data 2 itu masuknya adalah ke klaster 1, data 3 masuknya adalah ke klaster 2, data 4 masuknya ke klaster 2, data 5 masuknya ke klaster 1, dan data 6 masuknya ke klaster 2. Ya, mungkin seperti itu dulu ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.